Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Raga Sri Mumpuni, Ayu Nurfadila, dan Tri Agustiani pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Pak Reno Septaneri, Magister Pendidikan, akan membahas tentang teori graf, lintasan dan sirkuit Euler, serta Hamilton, lintasan terpendek dan pewarnaan graf. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Raga Sri Mumpuni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tri Agustiani, dan akan dilanjutkan oleh Ayu Nurfadila. A. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, sehingga membentuk lintasan tertutup, maka disebut sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Pada gambar graf yang mempunyai lintasan Euler disebut juga graf semi-Euler, semi-Eulerian graf. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut juga graf Euler, Eulerian graf. Di sini ada gambar A, B, dan C. Pada gambar A yaitu lintasan Euler 3, 1, 2, 3, 4, 1. Lintasan Euler pada graf B yaitu 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 5. Sirkuit Euler pada graf C 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Di sini terdapat tiga teorema, Teorema pertama yaitu teorema 8.3 yang berbunyi graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Teorema 8.4 yaitu graf tak berarah G adalah graf semi-Euler memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Dan terakhir yaitu teorema 8.5 yakni graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat maksud dan derajat keluar sama. Di sini yaitu penjelasan dari teorema 8.5 di mana terdapat 3 gambar atau 3 graf, graf A, B, dan C. Graf A yaitu graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler A, G, C, B, G, E, D, F, A. Graf B yaitu graf berarah yang mempunyai lintasan Euler D, A, B, D, C, B. Graf C yaitu graf berarah yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Bagaimana contoh permasalahannya? Berikut adalah contoh dari permasalahan lintasan dan sirkuit Euler. Di sini terdapat gambar. Di sini soalnya meminta untuk menentukan lintasan dan sirkuit Eulernya. Pada gambar tersebut, lintasan Eulernya A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, C, H, B, F, H, E, F, G, A. Graf tersebut memiliki sirkuit Euler karena berawal dari simpul A dan berakhir di simpul A lagi. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan materi pertama dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Tri Agustiani, dan selanjutnya Ayu Nurfadila. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ragil Sri Mumpuni. Saya Tri Agustiani dengan NIM 1930206059 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Ragil Sri Mumpuni. B. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan itu kembali ke asal, membentuk lintasan tertutup, maka lintasan tersebut adalah sirkuit Hamilton. Jadi, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali.
kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Di sini terdapat gambar graf, 3 buah graf sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Di mana graf di sebelah kiri adalah graf yang memiliki lintasan Hamilton 3, 2, 1, 4. Gambar graf di tengah adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton 1, 2, 3, 4, dan 1. Dan gambar graf di sebelah kanan adalah graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kenapa tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton? Jika kita lihat pada gambar sebelah kanan tersebut, jika kita mulai dari simpul 1, maka dia akan ke simpul 4, lalu ke simpul 2 atau ke simpul 3. Jika dia ke simpul 2, dia tidak boleh kembali lagi ke simpul 4, maka dia tidak bisa ke simpul 3. Nah, jadi graf tersebut tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Selanjutnya, di sini ada beberapa buah teorema. Yang pertama adalah teorema 8.6 atau teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, graf Gn lebih dari sama dengan 3 buah simpul sedemikian sehingga untuk menjadi sebuah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul V di G paling sedikit n per 2 atau dV lebih dari sama dengan n per 2, maka G adalah graf Hamilton. Teorema yang kedua adalah teorema 8.7 atau teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul di mana n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga dV per du lebih dari untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Teorema yang ketiga adalah teorema 8.8. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Selanjutnya ada teorema 8.9 di dalam graf lengkap G terdapat n buah simpul di mana n lebih dari sama dengan 3. Terdapat sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Selanjutnya, teorema 8.10. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul di mana n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, di sini ada contoh permasalahan dari sirkuit dan lintasan Hamilton. Di sini terdapat gambar graf. Tentukan lintasan dan sirkuit Hamiltonnya. Jika kita lihat pada gambar, graf di atas memiliki lintasan dan sirkuit Hamilton dengan lintasan B, C, D, E, F, G, A, B. B, C, ke D, ke simpul E, ke simpul F, G, A, dan kembali lagi ke simpul B. Graf di atas juga memiliki sirkuit Hamilton karena diawali di simpul B dan berakhir di simpul B. Selanjutnya, perbedaan sirkuit Euler dengan sirkuit Hamilton. Sirkuit Euler, dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat 1 kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali. Sirkuit Hamilton, dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat 1 kali dan tidak harus melalui semua garis. Di sini sudah jelas di mana letak perbedaan antara sirkuit Euler dengan sirkuit Hamilton. Jika sirkuit Euler, semua garis harus dilalui dengan titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali. Nah, namun sirkuit Hamilton, titiknya harus dikunjungi semuanya dengan tidak harus mengunjungi semua garis.
Sudah jelas ya letak perbedaannya di mana. Nah, di sini ada gambar graf. Graf di sebelah kiri adalah graf Hamilton sekaligus graf Euler. Graf sebelah kanan adalah graf Hamilton sekaligus graf Schmidt-Euler. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Ragil Sri Mumpuni. Baik, terima kasih kepada Saudari Ragil Sri Mumpuni. Saya Ayu Nur Fadila akan melanjutkan materi kami mengenai lintasan terpendek atau shortest path. Jadi, lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang di setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul yang lebih berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang di setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Dimisalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Di sini ada contoh permasalahan. Di gambar diketahui ada titik kuning dan titik biru. Carilah jalur terpendek dari titik kuning ke titik biru. Pilihan awal yang dipilih algoritma A, karena A lebih pendek daripada D. Diketahui pada gambar, bobot titik kuning ke titik A adalah 1,5, sedangkan bobot dari titik kuning ke titik D adalah 2. Jadi, kita lebih memilih algoritma A. Pilihan selanjutnya hanya satu, sehingga tidak ada pilihan lain selain B. Lalu ke C dan tujuan ke akhir. Maka jaraknya adalah 10,5. Karena dari titik kuning ke titik biru melalui jalur A, itu bobotnya 1,5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, jadi 10,5. Sedangkan jika kita menggunakan jalur satu lagi atau jalur D ke E, itu jaraknya 7. Karena bobotnya 2 ditambah 3 ditambah 2, sehingga lintasan terpendek dari titik kuning ke titik biru adalah D ke E, dengan bobot 2 ditambah 3 ditambah 2, sama dengan 7. Lalu ada pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau graph coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu. Pewarnaan sisi atau edge coloring adalah memberi warna berbeda pada sisi yang bersisian, sehingga tidak ada dua sisi yang bersisian mempunyai warna yang sama. Pewarnaan suatu graf G adalah suatu pemberian warna pada salah satu elemen-elemennya, yaitu simpul dan sisi, sehingga elemen-elemen yang saling terhubung langsung mendapatkan warna yang berbeda. Ada 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Yang pertama, pewarnaan simpul atau vertex. Pewarnaan simpul atau vertex adalah suatu pemberian warna untuk simpul dari G sedemikian sehingga simpul yang bersebelahan memiliki warna yang berbeda. Lalu ada pewarnaan sisi untuk graf, yaitu suatu penggunaan sebagian atau semua warna untuk mewarnai semua sisi sehingga setiap pasang sisi yang mempunyai simpul persekutuan diberi warna yang berbeda. Lalu ada pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah adalah warna yang diberikan ke setiap wilayah pada graf, sehingga tidak ada wilayah yang bersebelahan memiliki warna yang sama. Baik, di sini ada contoh permasalahan. Kita akan melakukan pewarnaan simpul atau vertex. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah: yang pertama, urutkan simpul berdasarkan derajatnya dari besar ke kecil. Simpul berderajat terbesar adalah E, yaitu 5. Kemudian simpul C berderajat 4, B, D, dan F berderajat 3, A, H, dan G berderajat 2. Jadi urutannya adalah
E, C, B, D, F, A, H, dan G. Lalu, ambil warna pertama, misalnya merah. Beri warna merah simpul E. Kemudian, cari simpul yang tidak berdampingan dengan simpul E. Beri warna yang sama. Lalu, diberikan warna yang sama pada simpul A dan G dengan warna simpul E, yaitu merah. Karena simpul A dan G tidak berdampingan dengan simpul E, sehingga diperoleh urutan simpul yang belum diberi warna adalah C, B, F, C, B, D, F, dan H. Lalu ambil warna kedua, misalnya biru. Warnai simpul C, karena simpul C sekarang ada di urutan pertama. Kemudian cari simpul yang tidak berdampingan dengan simpul C. Beri warna yang sama. Lalu, diberikan warna yang sama pada simpul D dan H dengan warna simpul C, yaitu biru, karena simpul D dan H tidak berdampingan dengan simpul C. Sehingga diperoleh urutan simpul yang belum diberi warna adalah B dan F. Lalu mengambil warna ketiga, misalnya warna hijau. Warna tersebut ditambahkan pada simpul B dan F, karena tidak bertetangga, dan hasil pewarnaan graf tersebut sudah terlihat pada gambar di bawah. Baiklah, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudari Raga Sri Mumpuni. Saya persilakan.